Bayangkan, seorang pria perantau yang berjalan sendirian di tepi hutan, tiba-tiba menemukan seekor elok jalak putih yang tergeletak lemah, sayapnya patah, dan bulu-bulunya berdebu. Ia menolong tanpa ragu, namun ia tak pernah menyangka. Dalam hitungan menit, ratusan burung tiba-tiba memenuhi langit dan mengerumuninya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa burung-burung itu seperti memberi penghormatan? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat unik, penuh misteri alam, dan menyimpan pesan yang luar biasa dalam. Cerita seperti ini tidak akan muncul di channel lain. Kalau kamu tidak mau kehilangan kisah berikutnya, subscribe sekarang. Sebelum kita mulai, tulis kota asalmu di kolom komentar. Biar kita tahu, cerita ini sedang ditonton dari mana saja di seluruh Indonesia. Danu tidak pernah menyangka bahwa langkah kakinya yang sore itu hanya berniat mencari ketenangan, justru menjadi awal dari sebuah kisah yang mengubah hidupnya selamanya. Ia datang sebagai perantau, seorang lelaki sederhana yang meninggalkan kampung halamannya demi mencari pekerjaan baru dan memulai hidup dari awal. Tidak ada rencana besar, tidak ada ambisi berlebihan. Ia hanya ingin bekerja, bertahan, dan menemukan sedikit kedamaian dalam hidupnya yang penuh luka masa lalu. Desa tempat ia tinggal sekarang adalah sebuah wilayah kecil di pinggiran hutan lindung. Hamparan sawah, aroma tanah basah, dan suara jangkrik menjadi pengganti hiruk-pikuk kota yang dulu setiap hari ia hadapi. Rumah kontrakan kayu yang ia tempati berada di pinggir desa, dekat sungai kecil yang airnya selalu mengalir jernih. Meski sederhana, Danu merasa tempat itu cukup. Di sanalah setiap hari ia menyulam kembali sisa-sisa ketenangan dalam dirinya. Namun hari itu berbeda. Ada sesuatu pada angin yang berhembus, seakan membisikkan keganjilan yang tak bisa dijelaskan. Udara terasa lebih sunyi dari biasanya, dan langkah kaki Danu di antara rerumputan seperti memantul kembali pada dirinya sendiri, tanpa campur suara alam yang lain. Ia berjalan pelan, membawa tas kecil berisi botol air dan roti. Niatnya hanya duduk di bukit kecil sambil menunggu matahari terbenam. Matahari sore mulai merayap turun, memoles langit dengan warna jingga keemasan yang lembut. Cahaya itu menyapu pucuk pohon, membuat dedaunan tampak berkilau. Danu memandang sekeliling sambil menarik napas panjang. Tenang sekali di sini, gumamnya lirih. Sejenak ia merasa benar-benar damai. Namun ketenangan itu pecah ketika ia menginjak ranting yang patah. Lalu mendadak terdengar suara lirih, suara kecil, hampir tak terdengar, seperti rintihan. Danu menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Tidak ada apa-apa. Ia melanjutkan langkah, tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih jelas. Kicauan pelan, tapi bukan kicauan normal. Kicauan itu terdengar seperti keluhan, seperti permintaan tolong. Danu mengerutkan kening. Nalurinya menuntunnya mencari sumber suara itu. Ia menyibakkan semak-semak kecil, menuruni sedikit tanah yang lembab, hingga akhirnya ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya spontan membeku. Di antara akar pohon akasia besar, tergeletak seekor jalak putih. Bulu-bulunya kusut dan kotor, tubuhnya bergetar lemah. Jalak putih bukan burung biasa. Ia termasuk langka, bahkan di desa ini yang berdekatan dengan hutan sekalipun. Warga menyebutnya elok jalak putih karena warnanya yang memantulkan cahaya seperti mutiara, dan karena ia dianggap salah satu burung hutan paling misterius. Danu berjongkok perlahan. Burung itu mengangkat kepalanya sedikit, menatap Danu dengan mata hitam kecil yang penuh rasa sakit. Dan di saat itulah Danu melihat sesuatu yang membuat hatinya berdesir. Sayap burung itu terjerat tali halus. Bukan tali biasa, itu adalah jerat pemburu, tipis namun kuat. Pada sayapnya terdapat luka terbuka, sedikit berdarah dan mulai bengkak. Danu langsung menghela napas panjang. Ia tahu tidak banyak orang desa yang berburu, tapi beberapa orang dari luar desa sering masuk hutan untuk memasang jerat ilegal demi menangkap burung langka, lalu menjualnya. Jalak putih menjadi salah satu target karena harganya mahal di pasar gelap. Tanpa berpikir panjang, Danu meraih burung itu dengan sangat hati-hati. Burung itu mengepak lemah, seolah ketakutan. "Tenang, tenang, aku nggak akan menyakitimu," bisik Danu dengan suara selembut mungkin. Ia perlahan membuka jerat yang melilit sayap, dan dengan tangan yang gemetar ia mencoba menghentikan sedikit pendarahan menggunakan potongan kain dari ujung bajunya. Saat disentuh, burung itu tidak lagi memberontak. Ia hanya menatap Danu dalam-dalam, seakan tahu bahwa manusia di depannya berbeda dari yang memasang jerat itu.
Danu merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan, semacam hubungan aneh antara manusia dan binatang, hubungan yang tidak membutuhkan bahasa apapun. Siapapun yang melakukan ini, tega sekali, gumamnya. Angin mendadak berembus lebih dingin. Daun-daun bergetar seolah memandang mereka berdua. Diam-diam, suasana sekeliling terasa berubah. Sunyi, terlalu sunyi. Danu mencoba berdiri sambil menggendong burung itu di telapak tangannya. Beratnya hampir tidak terasa. Jalak putih itu memejamkan mata, seperti menyerah pada nasib atau mungkin percaya pada tangan yang menolongnya. Saat Danu melangkah kembali ke arah desa, ia mendengar sesuatu bergerak cepat di atas pepohonan. Sebuah bayangan melintas. Lalu satu lagi. Danu mengangkat wajahnya, tapi tidak melihat apa-apa. Hanya dedaunan yang berayun pelan. Hanya langit sore yang semakin memerah. Namun entah kenapa hatinya merasa ada sesuatu yang mengikuti. Ia menoleh kembali ke burung itu. "Aku bawa kamu pulang dulu ya, kita bersihkan lukamu." Burung itu membuka mata sebentar, mengeluarkan suara kecil, bukan kicauan normal, tapi seperti suara tanda terima kasih. Danu melanjutkan langkah, namun setiap langkah itu terasa semakin berat oleh rasa penasaran yang menggantung di udara. Ada sesuatu yang tidak wajar pada sore itu. Alam terasa seperti memperhatikannya. Baru beberapa puluh meter ia berjalan, dan tiba-tiba angin berhenti, lengkap berhenti. Tidak ada desiran daun, tidak ada suara jangkrik, tidak ada apapun. Danu mematung. Burung di tangannya bergerak gelisah. Lalu, terdengar suara kepak sayap. 1, 2, 3, diikuti puluhan. Danu mengangkat kepala. Bayangan-bayangan kecil melintas cepat di antara dahan-dahan pohon. Sesuatu sedang bergerak mengikuti mereka, namun bukan predator, bukan juga hewan besar. Itu adalah burung-burung lain. Mula-mula hanya 6 atau 7 ekor. Mereka bertengger di dahan sambil menatap Danu dengan gerakan yang sinkron, seakan mereka saling berkomunikasi. Danu menatap kembali, tak percaya. Burung-burung itu adalah jalak juga, beberapa hitam, beberapa belang. Namun ada pola yang sama. Mereka semua mengawasi jalak putih di tangan Danu. "Semuanya pada datang karena kamu," bisik Danu. Burung putih di tangannya berkicau pelan, dan seolah menjawab. Burung-burung lain di atasnya lalu mengepak pelan, seperti memberi salam. Danu tiba-tiba merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada yang tidak wajar, ada yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasa seperti menjadi pusat perhatian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Ia mulai berjalan lagi, dan burung-burung itu tidak pergi. Mereka mengikuti dari dahan ke dahan, berpindah seiring langkah kaki Danu, seolah mengawal. 1 datang, lalu 2, lalu 5, dan jumlahnya terus bertambah setiap menit. Jantung Danu berdegup kencang. Apa ini benar-benar terjadi? Gumamnya. Ketika ia keluar dari tepi hutan dan rumput mulai terbuka menuju area desa, Danu baru sadar bahwa jumlah burung yang mengikutinya sudah puluhan. Beberapa terbang rendah, beberapa melayang di atas pohon, dan beberapa menunggu di dahan seolah memastikan jalur aman. Seakan-akan burung-burung itu tahu bahwa ia sedang membawa sesuatu yang penting. Danu berhenti sejenak, memandang burung putih di tangannya yang mulai bernafas sedikit lebih stabil. "Tenang saja, kamu selamat sekarang." Namun tak jauh dari situ, di sisi lain dari semak-semak, ada sepasang mata yang tersenyum licik. Seseorang memperhatikan, seseorang yang tahu nilai jalak putih itu, dan ia tidak senang melihat buruan mahalnya hilang begitu saja. Danu, tanpa sadar, baru saja memulai babak pertama dari sebuah kisah yang akan mengguncang seluruh desa dan mengubah nasibnya selamanya. Langkah Danu semakin menjauh dari hutan, namun rasa aneh yang menyelimuti udara tidak juga hilang. Sore yang tadinya hangat perlahan berubah menjadi sendu. Warna langit yang keemasan kini tampak seperti diselimuti kabut tipis. Dan suara alam yang biasanya ramai kini kembali mereda, seolah menyembunyikan sesuatu. Burung jalak putih di tangan Danu mulai bergerak pelan, namun cukup membuatnya sadar bahwa makhluk kecil itu sudah sedikit pulih dari keterkejutannya. Tapi ada yang berubah. Sorot matanya tidak lagi penuh ketakutan seperti tadi. Burung itu kini terlihat waspada, seakan mengetahui sesuatu yang belum disadari Danu. Saat itu angin kembali berhenti, benar-benar berhenti. Udara terasa seperti membeku, dan daun-daun tidak bergerak sama sekali. Danu spontan berhenti berjalan. Ia merasa tubuhnya seperti sedang diamati dari segala arah. Bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih besar, lebih halus, dan lebih sulit dipahami. Alam itu sendiri. Danu menelan ludah.
Kenapa sepi sekali? Burung jalak putih itu mengangkat kepalanya, menatap ke arah atas pohon seperti mendengar sesuatu yang tidak dapat didengar manusia. Lalu tiba-tiba, dari balik pepohonan rimbun, terdengar suara samar kruk, kruk, seperti banyak sayap kecil yang menyentuh dahan. Danu mendongak. Setitik bayangan terbang cepat di antara dedaunan. Lalu satu lagi, lalu beberapa sekaligus. Ia memicingkan mata, mencoba melihat jelas. Dan ketika seberkas cahaya matahari menerobos sela daun, ia akhirnya melihat apa yang terjadi. Puluhan burung muncul di atasnya. Burung-burung kecil dengan bulu berkilau hitam, coklat, putih, dan kelabu. Sebagian adalah jalak hutan umum, namun sebagian lainnya memiliki corak yang mirip dengan burung putih di tangannya meski tidak secerah itu. Mereka bertengger di dahan-dahan tinggi, memandang Danu dari atas dengan gerakan kepala yang sinkron. Seolah mereka semua adalah bagian dari satu sistem yang terorganisir. Danu tersentak kecil. Apa? Mereka mengikuti kita? Ia mengira itu kebetulan. Mungkin burung-burung selalu ada di sini. Tapi sesuatu dalam tatapan mereka membuatnya ragu. Mereka bukan hanya sedang bertengger. Mereka sedang memperhatikan. Bukan hutan, bukan makanan, bukan ancaman tetapi Danu dan burung yang ia gendong. Jalak putih di tangannya mengeluarkan suara pelan, seperti bicara pada kawanan itu. Dan saat itu terjadi, lebih banyak burung muncul. Bunyi kepak sayap memenuhi udara. Bayangan-bayangan kecil berterbangan dari segala arah, dari balik semak, dari cabang besar, dari dalam rimbunan daun yang bahkan tidak tampak sebagai sarang burung. Semua melayang mendekat, namun tetap menjaga jarak aman. Danu terpaku. Banyak sekali. Jumlah burung terus bertambah. 10, 20, 30, lebih. Hingga akhirnya ia tidak sanggup lagi menghitung. Burung-burung itu mulai melingkar di atasnya, terbang rendah namun tidak pernah menyentuhnya. Mereka bergerak seperti arus air, teratur, hampir seperti ada pemimpin yang memberi aba-aba. Danu merasa denyut jantungnya berdetak lebih cepat. Ia bukan takut, lebih kepada terpesona, sekaligus bingung. Apa yang kalian mau? Tanyanya lirih. Meski ia tahu burung-burung itu tentu tidak akan menjawab. Namun sesuatu yang lebih aneh lagi terjadi. Alih-alih menjauh atau berperilaku liar seperti burung hutan umumnya, kawanan itu justru mulai mengeluarkan suara ritmis. Bukan kicauan biasa, tapi seperti pola tertentu, seperti sebuah komunikasi. Suara itu tidak nyaring, tetapi cukup teratur hingga membuat bulu kuduk Danu berdiri. Ini bukan kicauan acak, gumamnya. Ia melihat jalak putih di tangannya mengangkat kepala, menatap langsung ke langit, ke arah kawanan itu. Burung itu mengeluarkan suara pendek terdengar seperti balasan. Dan seketika itu juga, kawanan burung di atasnya bergerak dalam formasi yang lebih rapat. Danu terpaku. Itu bukan kebetulan. Itu terlihat seperti jawaban. Seolah jalak putih itu memberi perintah. Dan kawanan itu merespons. Ketika Danu kembali melangkah, burung-burung itu ikut bergerak. Setiap langkah kakinya seolah menjadi isyarat bagi mereka. Jika ia berhenti, kawanan itu melayang pelan di atasnya. Jika ia berjalan, mereka mengikuti. Namun yang membuatnya semakin tidak percaya adalah tidak ada satupun burung yang mengeluarkan suara gaduh. Biasanya burung-burung liar selalu membuat suara ketika terbang dalam kelompok, entah mencicit atau berteriak. Tapi kawanan ini diam, seperti sedang menjalankan ritual yang memerlukan keheningan. Hanya ada bunyi kepak sayap yang lembut, teratur, dan ritmis. Atmosfernya seperti adegan dalam mimpi. Saat Danu hampir mencapai jalan setapak menuju desa, tiba-tiba jalak putih di tangannya berbunyi lebih keras dari sebelumnya. Tubuhnya bergerak gelisah, bulunya sedikit mengembang, dan kepalanya menoleh tajam ke sisi kiri. Danu mengikuti arah tatapannya, dan disitulah ia melihatnya. Di balik semak yang tertekan, seseorang sedang berjongkok. Matanya mengintai, wajahnya gelap oleh bayangan dedaunan. Danu belum sempat bicara ketika pria itu berdiri perlahan, dan pada saat cahaya matahari menyentuh wajahnya, Danu langsung merasakan hawa tidak enak. Itu bukan warga desa yang ia kenal. Raut wajahnya keras, mata tajam, dan di tangannya ada sesuatu, sebuah tali jerat yang sama dengan yang melukai jalak putih tadi. Danu langsung tahu, pria ini adalah pemburu yang memasang jerat itu. Pemburu itu mengangkat alis, tersenyum miring. Wah, burung mahal itu ternyata jatuh ke tangan orang lain. Danu spontan melangkah mundur, memeluk burung di dadanya agar lebih terlindungi. Kau yang memasang jerat ini? Tanya Danu dengan suara rendah. Pria itu tidak menjawab.
Ia hanya melangkah maju beberapa langkah dan mengangkat jerat itu untuk memperlihatkan ujungnya yang tajam. Serahkan burung itu. Burung jalak putih harganya tinggi, bisa menutupi 3 bulan makan. Danu menggeleng. Burung ini terluka. Kau hampir membunuhnya. Tidak masalah, jawabnya dingin. Yang penting saya dapat uangnya. Danu menatap tajam. Ia ingin bicara, ingin protes, ingin melawan. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, seluruh kawanan burung di atas mereka tiba-tiba bergerak serentak. Ratusan sayap mengepak keras, membuat angin kencang berputar dan dedaunan berjatuhan. Suara kepakannya menggema seperti badai kecil. Burung-burung itu berputar lebih rendah, lebih rapat, hingga udara dipenuhi bayangan-bayangan bergerak cepat. Pemburu itu menengadah, wajahnya berubah pucat. Apa-apaan ini? Burung-burung itu tidak menyerang, tidak menyentuhnya sama sekali. Tapi formasi mereka, pergerakan mereka, suara mereka semuanya seperti peringatan. Seperti berkata, pergi. Pemburu itu mundur setengah langkah, lalu 2 langkah. Danu melihat wajahnya gemetar. Bukan karena takut pada burung-burung itu secara fisik, tapi karena ia sadar ada sesuatu yang tidak alami sedang terjadi. Sial, sial. Pria itu merutuk, lalu melarikan diri ke dalam semak tanpa menoleh lagi. Begitu pemburu itu menghilang, kawanan burung kembali terbang tinggi seolah memastikan orang itu tidak kembali. Danu masih mematung. Tubuhnya kaku, tangan menggenggam burung putih erat-erat. Ia tidak percaya apa yang baru ia saksikan. Kemudian, pelan tapi jelas, seluruh kawanan burung serempak mengeluarkan suara seperti bisikan. Bukan kicauan biasa, bukan tanda bahaya, lebih seperti salam. Jalak putih di tangan Danu menjawab dengan suara lembut. Dan pada saat itu, kawanan burung mulai menyebar ke segala arah, naik ke langit, melingkar sekali di atas kepala Danu seolah memberi penghormatan terakhir sebelum kembali ke hutan. Danu terdiam cukup lama. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hanya satu hal yang pasti, burung-burung itu tidak hanya melindungi jalak putih ini. Mereka juga melindunginya. Ia menghela napas panjang, mencoba memproses semua hal aneh yang baru saja terjadi. Kenapa? Semua ini terjadi hanya karena aku menolongmu, bisiknya sambil menatap jalak putih di tangannya. Burung itu menatapnya balik, seakan mengerti, dan untuk pertama kalinya, Danu punya firasat kuat bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan di hutan itu bukan sekadar tindakan sederhana. Ia telah memasuki sesuatu yang jauh lebih besar, suatu hubungan antara manusia dan alam yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan itu baru awalnya. Danu berjalan pulang sambil menggendong jalak putih itu dengan hati-hati, namun pikirannya tidak bisa tenang. Apa yang baru saja terjadi terasa terlalu aneh untuk diterima begitu saja. Bagaimana mungkin ratusan burung bisa berkumpul, membentuk formasi, dan seolah melindunginya dari pemburu tadi? Dan mengapa semua itu terjadi sesaat setelah ia menolong burung kecil ini? Langkah kakinya terasa berat oleh jutaan pertanyaan yang tak memiliki jawaban. Jalan setapak yang biasanya ia lalui dengan ringan kini terasa seperti perjalanan panjang menembus kabut misteri. Ketika ia mendekati gerbang bambu kecil yang menandai pintu masuk desa, suara-suara mulai terdengar. Sorot mata warga yang sedang duduk di depan rumah memandangnya bukan sekadar melihat, tapi mengamati. Beberapa dari mereka berdiri dan menunjuk ke langit. Astaga, lihat itu. Suara seorang ibu terdengar kaget. Danu menengadah. Di belakangnya, di batas hutan, puluhan burung masih terbang berputar, meski tidak sebanyak tadi. Mereka seperti memastikan Danu aman sebelum benar-benar kembali ke habitatnya. Burung-burung itu melayang pelan, lalu satu persatu menghilang ke balik pepohonan. Namun bagi warga desa, pemandangan itu lebih dari sekadar aneh. Mereka terkejut, bahkan beberapa tampak ketakutan. Seorang kakek dengan tongkat bambu maju mendekati Danu. Wajahnya keriput, matanya tajam, suara napasnya berat namun penuh wibawa. "Kamu, dari mana saja?" tanyanya pelan, namun penuh tekanan. Danu menghela napas, mencoba bicara dengan tenang. "Saya dari hutan, Kek. Saya menemukan burung ini terluka." Lalu, entahlah, burung-burung lain muncul dan warga mulai berkumpul, membentuk lingkaran. Danu tidak menyukai perhatian mendadak seperti ini. Tapi ia tahu mereka bukan ingin menghakimi, mereka ingin tahu. Sebelum Danu melanjutkan cerita, si kakek mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Burung itu," ucapnya perlahan sambil menatap jalak putih di tangan Danu, "adalah burung penjaga hutan." Danu mengerutkan kening. "Penjaga hutan?" Kakek itu mengangguk.
Kami menyebutnya pembawa cahaya. Burung jalak putih jenis itu tidak pernah melukai siapapun, tidak mendekati manusia, dan tidak pernah menurunkan bulu mereka sembarangan. Biasanya mereka hanya muncul kalau ada sesuatu yang penting, atau kalau hutan sedang terganggu. Desa tiba-tiba hening, bahkan angin seakan berhenti sejenak demi mendengarkan ucapan sang kakek. Selama 8 tahun terakhir, lanjutnya, burung-burung itu menjauh dari desa. Mereka menghilang begitu saja. Kami percaya itu pertanda bahwa hutan menolak kehadiran manusia, karena beberapa orang luar sering memasang jerat, menebang pohon liar, atau merusak habitat satwa. Danu memandang jalak putih itu. Burung tersebut tampak lemah namun tenang, seakan tahu sedang dibicarakan. Lalu, apa artinya mereka datang ke saya? Tanya Danu. Hatinya campur aduk. Warga saling pandang. Seorang ibu berbisik, mereka hanya akan mendekat pada manusia yang dianggap memiliki niat baik. Yang lain berkata, atau manusia yang dipilih untuk pesan tertentu. Danu tersentak. Dipilih? Maksudnya apa? Saya hanya menolong burung yang terluka. Kakek itu meraba jenggot putihnya. Justru itu, tindakan kecil yang tulus bisa memunculkan reaksi dari alam yang tidak pernah kita duga. Ia lalu menunjuk ke langit, tempat burung-burung tadi terbang. Kamu tidak hanya disaksikan oleh puluhan burung, kamu dihormati oleh mereka. Itu bukan hal biasa. Bahkan di masa muda saya, yang hidup dekat dengan hutan, saya belum pernah melihat kawanan saling memanggil dan melindungi manusia. Warga lain ikut menambahkan, dulu pernah ada cerita tentang seorang gadis kecil yang menolong anak kijang. Esok harinya, ratusan burung pipit datang ke desa, seolah membawa tanda bahwa hutan berterima kasih. Ada juga cerita seorang petani yang mengembalikan telur elang ke sarangnya. Pohonnya berbuah lebat selama beberapa musim berturut-turut. Tapi kejadian hari ini jauh lebih besar. Warga mulai ramai membahas. Suaranya penuh kekaguman sekaligus ketakutan. Danu merasa tubuhnya kaku. Ia bukan orang yang percaya hal-hal mistis, tapi apa yang ia alami hari ini sulit dijelaskan secara logika. Bahkan pemburu yang tadi mengintainya pun lari ketakutan karena tingkah aneh kawanan burung itu. Ia menatap burung jalak putih itu. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Kakek itu tersenyum tipis. Senyum yang lebih mengandung kekhawatiran daripada kebahagiaan. Kami tidak tahu, jawabnya jujur. Tapi satu hal yang pasti, burung itu terluka, dan kamu menolongnya tanpa pamrih. Hutan membalas kebaikanmu dengan memberi perlindungan. Danu ingin membantah, ingin bilang bahwa itu hanya kebetulan. Tapi kata-kata itu tertahan. Ia tidak bisa memungkiri apa yang telah dilihat dengan mata kepala sendiri. Kakek itu melanjutkan, kita harus merawatnya. Luka pada sayapnya cukup dalam. Tapi kalau burung itu sembuh dan kembali ke hutan dengan selamat, itu pertanda baik. Warga mulai setuju. Mereka mempersilahkan Danu duduk di beranda rumah salah satu penduduk. Dan seorang ibu membawa baskom air hangat serta kain lembut. Namun yang membuat Danu tercengang bukanlah perhatian warga melainkan fakta bahwa sejak ia memasuki desa, tidak ada satupun burung yang mengikutinya lagi. Hanya di hutan tadi mereka bertingkah aneh. Di desa, semuanya seperti biasa, seolah burung-burung itu hanya ingin memastikan ia tiba dengan selamat. Sore berubah menjadi malam. Cahaya kuning dari lampu minyak menerangi teras rumah. Di tengah suasana hening itu, warga berkumpul mengelilingi Danu. Mereka bukan menginterogasi. Mereka mendengar ceritanya seperti mendengar legenda yang lahir di depan mata. Danu menjelaskan semuanya, bagaimana ia menemukan burung itu terjerat, bagaimana burung-burung lain muncul, bagaimana mereka membentuk formasi, dan bagaimana pemburu itu muncul dari balik semak. Setiap detail membuat warga semakin ternganga. Seorang pemuda desa berkomentar, itu artinya hutan memperingatkan kita. Ibu-ibu berdesis pelan. Wajah mereka mencerminkan kekhawatiran, namun juga kagum. Peringatan tentang apa? Tanya Danu penasaran. Kakek itu menatapnya lama, seolah sedang menilai apakah Danu siap mendengar jawabannya. Apa kamu tahu? Ujarnya perlahan. Bahwa beberapa minggu terakhir, orang-orang asing sering masuk hutan. Mereka membawa jerat, gergaji kecil, bahkan kantong besar. Mereka tidak peduli pada peraturan desa. Kami sudah mencoba mengusir mereka, tapi beberapa berhasil lolos. Danu mendengarkan dengan serius. Kami percaya, lanjut sang kakek, bahwa burung-burung itu datang hari ini bukan hanya karena kamu menolong salah satu dari mereka, tapi juga karena mereka butuh sekutu. Kata itu sekutu menggantung di udara. Sekutu, ulang Danu, hampir tidak percaya. Kamu bilang,
Burung-burung itu meminta bantuan. Kakek itu menghembuskan napas panjang. Hutan tidak bisa bicara dengan bahasa manusia, tapi lewat perilakunya, lewat tanda-tandanya, kita bisa tahu kapan alam meminta bantuan. Ia menunjuk ke jalak putih yang kini beristirahat di kain lembut. Burung itu adalah pertanda. Ia datang kepadamu bukan hanya sebagai makhluk yang butuh pertolongan, tapi mungkin juga sebagai pembawa pesan. Warga mengangguk pelan, wajah mereka serius. Danu menggeleng pelan, tidak yakin ia mampu menerima beban sebesar itu. Ia hanyalah seorang perantau, seorang lelaki biasa yang hanya ingin hidup damai dan bekerja seperti orang normal. Mengapa ia harus menerima pesan dari alam? Mengapa harus dia? Pilihannya bukan di tanganmu, ucap kakek itu seakan membaca pikirannya. Kamu menolong tanpa pamrih, dan alam telah merespons. Hutan memilihmu bukan karena kekuatanmu, tapi karena hatimu. Kalimat itu menusuk langsung ke sanubari Danu. Ia menatap jalak putih itu, dan untuk sesaat ia melihat sesuatu dalam mata burung tersebut, sebuah ketenangan, sebuah rasa percaya. Seolah burung itu berkata, kami mempercayaimu. Hatinya bergetar. Malam semakin larut. Warga mulai membubarkan diri, satu persatu kembali ke rumah masing-masing. Namun beberapa orang masih berdiri di kejauhan, berbicara pelan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Danu memandang langit desa yang dipenuhi bintang. Angin malam berembus lembut, sangat berbeda dari angin di hutan tadi. Tidak ada ketegangan, tidak ada rasa diawasi. Desa tampak damai, tapi hati Danu tidak. Terlalu banyak hal yang harus ia pikirkan. Ia mengusap kepala jalak putih itu dengan lembut. Burung itu memejamkan mata, tampak nyaman. Kalau benar kamu pembawa pesan, gumam Danu, tolong beri aku petunjuk apa yang harus kulakukan. Seolah mendengar, burung itu membuka matanya perlahan. Tatapannya tidak lagi menunjukkan rasa sakit, melainkan ketegasan misterius yang sulit dijelaskan. Danu merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat burung itu sebagai korban yang harus ditolong. Ia melihatnya sebagai awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia menyadari apapun yang terjadi di hutan baru permulaan. Pagi berikutnya, desa itu terasa berbeda. Matahari baru saja terbit di balik bukit, menyinari lembah dengan semburat cahaya keemasan. Embun masih melekat di ujung daun, dan udara terasa lebih segar dari biasanya. Namun ada sesuatu yang lebih dari sekadar keindahan pagi yang wajar. Suasana desa terasa hidup, seperti sedang menyimpan semacam kegembiraan diam-diam yang tidak bisa dijelaskan. Danu membuka pintu rumah kecilnya perlahan dan melihat jalak putih yang semalam ia rawat kini berdiri di atas kain lembut. Burung itu tampak jauh lebih segar. Meski sayapnya masih dibalut perban tipis yang dipasang ibu-ibu desa, matanya kini tampak jernih dan penuh tenaga. Pagi, ucap Danu lirih sambil tersenyum. Burung itu mengeluarkan suara kecil, seolah menjawab. Ada hubungan aneh antara mereka, hubungan yang bahkan Danu sendiri tak mampu jelaskan. Rasanya seperti burung itu mengerti apa yang ia ucapkan. Setelah memastikan burung itu nyaman, Danu melangkah keluar rumah. Beberapa warga sedang berjalan melewati rumahnya, dan mereka melambai dengan sikap yang lebih hangat dari biasanya bak menghadapi seseorang yang baru saja menerima penghormatan dari hutan itu sendiri. Kamu lihat sawah pagi ini? Tanya seorang bapak tua sambil mengikat sarungnya. Belum, Pak. Ada apa? Tanya Danu. Kamu harus lihat, ada sesuatu yang luar biasa. Danu mengernyit. Ia tidak tahu apa maksud pria itu, tapi rasa penasarannya terpicu. Ia mengikuti arah yang ditunjuk warga, berjalan melalui jalan setapak kecil menuju area persawahan. Ketika ia tiba di sana, napasnya seperti tersangkut. Sawah itu yang beberapa minggu terakhir terlihat kusam dan diserang hama kini tampak berbeda. Burung-burung kecil beterbangan di antara batang padi, memakan serangga yang selama ini merusak tanaman. Mereka terbang dengan gerakan harmonis, tidak berisik, tidak merusak, seolah mereka tahu persis apa yang harus dilakukan. Dan yang membuatnya semakin terkejut adalah jumlahnya. Burung-burung yang biasanya jarang terlihat kini hadir dalam jumlah besar. Ada yang hinggap di batang padi, ada yang melayang rendah di permukaan air, ada yang bertengger di pagar bambu. Warga desa berdiri di tepi sawah dengan wajah penuh takjub. Burung-burung itu kembali, gumam seorang petani sambil mengusap matanya. Sudah bertahun-tahun tidak sebanyak ini. Danu terpana. Kembali. Mereka pergi sebelumnya. Lama sekali, jawab petani itu. Sejak hutan mulai diganggu pemburu dan penebang liar,
burung-burung ini perlahan-lahan menghilang. Padahal dulu, merekalah yang menjaga sawah dari hama. Tanpa mereka, kami kesulitan. Danu mengulang satu kata dalam hatinya, menjaga. Ia memandang burung-burung itu lebih lama. Cara mereka bergerak, cara mereka menatapnya, semua terasa tidak biasa. Bahkan ada beberapa burung yang mendekatinya, berhenti di dahan rendah. Lalu terbang kembali seolah menyapanya. Seakan-akan, mereka tahu siapa dirinya. Seakan-akan, mereka mengenal pria yang menyelamatkan Jalak Putih. Kemarin, ketika Danu berjalan lebih jauh ke arah sungai kecil yang membelah desa, ia terkejut lagi. Air yang dulu tampak keruh kini lebih jernih. Arusnya tenang, dan ikan-ikan kecil yang dulu jarang terlihat kini berenang bebas di permukaan. Beberapa warga sedang mencuci sayur di tepi sungai. Tersenyum puas melihat perubahan itu. Airnya kembali bersih, kata seorang nenek. Padahal kemarin-kemarin kami mengeluh karena sampah dari hulu membuatnya keruh. Ini, cepat sekali, tambah yang lain. Seperti ada yang membersihkan sungai semalam. Danu ikut berjongkok dan menyentuh air itu. Dingin dan jernih. Tidak ada bau tanah atau jamur seperti dulu. Seolah sungai itu sedang memulai hidup baru. Ia memandang ke arah hutan. Seandainya hutan bisa berbicara, apa yang akan ia katakan? Namun bukan hanya sawah dan sungai yang berubah. Setelah kembali ke area desa, Danu disambut dengan hal lain yang membuatnya terheran-heran. Pohon buah yang biasanya tak berbuah di luar musim tiba-tiba mengeluarkan tunas baru. Daun-daunnya tampak lebih hijau, lebih segar. Bahkan salah satu pohon jambu yang terkenal keras tumbuhnya kini menampilkan bunga-bunga kecil yang cantik. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, kata seorang ibu sambil menunjuk pohon itu. Biasanya kalau sudah lewat masa panen, pohon menunggu bulan berikutnya untuk berbunga. Tapi sekarang, lihat sendiri. Danu mengamati sekitar. Warga desa saling berbicara dengan suara pelan, terkadang melirik ke arahnya. Karena dia, ya, tanya seorang pemuda pada temannya. Entahlah, tapi sejak dia menolong burung itu, semua ini terjadi, jawab yang lain. Danu terdiam. Ia mencoba menolak pikiran itu, namun sulit. Semua perubahan ini terasa terlalu mendadak dan terlalu selaras dengan kejadian kemarin. Namun di balik semua keajaiban itu, Danu memiliki firasat samar, keajaiban selalu membawa konsekuensi. Dan ia belum tahu konsekuensi apa yang akan datang. Siang itu, Danu duduk di depan rumahnya, menatap Jalak Putih yang kini memakan potongan kecil buah yang diberikan warga. Burung itu tampak lebih sehat. Sayapnya masih terluka, tapi tubuhnya memiliki energi baru. Hebat sekali kamu, kata Danu sambil tersenyum. Kelihatannya kamu sudah lebih baik. Burung itu mendongak, menatapnya dengan tatapan lembut yang hampir manusiawi. Ada kecerdasan di sana, kecerdasan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Kemudian, tiba-tiba burung itu mengeluarkan suara keras bukan kicauan biasa. Suara itu melengking, seolah memanggil sesuatu. Danu terkejut dan melangkah keluar rumah untuk melihat ke arah hutan. Beberapa detik kemudian, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir lupa bernapas. Dari arah pepohonan, sekumpulan burung kecil muncul, terbang dalam barisan rapi menuju desa. Mereka melayang di udara, berputar sekali, lalu menyebar ke seluruh desa, ke sawah, ke pohon-pohon, ke sungai. Ini, apalagi? Bisik Danu. Kakek dari desa berjalan mendekat, wajahnya serius. Itu tandanya. Tanda? Tanya Danu. Tanda bahwa burung Jalak Putih itu adalah pemimpin kawanan. Ia mengirimkan sinyal ke kawanan yang lain. Untuk apa? Kakek itu memandang hutan dengan mata yang dipenuhi kekhawatiran. Untuk meminta bantuan, untuk memberi perintah, atau untuk memperingatkan kita. Memperingatkan? Ya, jawab sang kakek perlahan. Burung-burung itu tidak hanya kembali untuk merayakan keselamatan. Mereka kembali untuk menandai bahwa hutan sedang bersiap menghadapi sesuatu. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Danu berdiri. Hutan bersiap menghadapi sesuatu. Apa? Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, seorang pemuda desa berlari tergesa-gesa. Kakek, Danu, cepat, kalian harus lihat ini. Mereka mengikuti pemuda itu menuju arah utara desa ke tepi hutan, di mana batas tanah desa berakhir dan wilayah liar dimulai. Ketika mereka sampai di sana, Danu merasakan jantungnya bergetar. Tanah di sekitar hutan tampak terbelah, seperti ada sesuatu yang berat jatuh semalam. Beberapa pohon kecil tampak retak, dan tanahnya terinjak paksa. Ada jejak kaki manusia, besar dan dalam jelas bukan dari warga desa. Dan yang paling mengerikan adalah,
Ada 4 ikatan tali jerat baru yang dipasang di berbagai titik, tersebar rapi. Jerat-jerat itu masih baru, belum berdebu, belum berlumut. Artinya pemburu itu kembali, kata kakek itu lirih. Tidak hanya 1, tambah pemuda itu, lihat jejaknya setidaknya 3 orang. Danu merasakan amarah naik ke tenggorokan. Ia menatap jalak putih yang tampak gelisah di lengannya. Burung itu menatap ke arah hutan dengan tatapan tajam. Paruhnya terbuka seolah mengeluarkan suara diam. Kakek itu menatap Danu, matanya penuh makna. Kamu lihat sekarang, semua keajaiban yang terjadi bukan tanpa alasan. Alam menyeimbangkan diri. Alam berterima kasih padamu. Tapi alam juga sedang meminta bantuanmu. Danu merasa tubuhnya bergetar. Tapi, saya hanya manusia biasa. Kek, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tidak ada manusia yang tahu sebelum waktunya tiba. Jawab kakek itu dengan suara lembut namun tegas. Tapi hutan memilihmu, burung itu memilihmu. Mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang bahkan kamu sendiri belum mengenalinya. Jalak putih itu mengepakkan sayapnya sedikit, lalu mengeluarkan suara panjang yang menggema ke seluruh tepi hutan. Tak lama kemudian, suara balasan terdengar dari berbagai arah. Kicauan, kepakan, suara teriakan burung. Kakek itu memandang ke arah langit yang mulai dipenuhi siluet burung-burung kecil. Ini baru permulaan, bisiknya. Hutan sedang bangun. Danu menatap ke depan, ke dalam hutan yang gelap, penuh rahasia, penuh bahaya, dan penuh harapan. Ia tidak lagi merasa seperti perantau biasa. Ada sesuatu yang menunggu di dalam sana. Sesuatu yang mungkin hanya bisa ia hadapi. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke desa itu, Danu merasa bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, langit tampak berbeda dari biasanya. Awan putih menggantung rendah, berarak pelan seolah sedang menjaga ketenangan desa. Matahari muncul dengan lembut, tidak terlalu terang, seperti memahami bahwa hari tersebut bukan hari biasa. Hari itu adalah hari bagi Danu untuk menghadapi momen yang sudah ia tahu tak terelakkan. Melepaskan jalak putih kembali ke hutan. Semalaman Danu tidak bisa tidur. Ia duduk di depan rumah, memperhatikan burung kecil itu yang kini sudah jauh lebih sehat. Meski sayap kanannya masih terlihat lemah, bulu-bulunya kembali bersih dan rapi, matanya cerah, tubuhnya penuh energi. Berkali-kali burung itu mencoba mengepakkan sayapnya, tidak kuat untuk terbang tinggi, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa waktunya semakin dekat. Bagaimana keadaanmu pagi ini? Tanya Danu dengan suara lembut. Meski ia tahu burung itu tidak akan menjawab dengan kata-kata, namun burung itu merespons. Ia melompat ke lengan Danu, berdiri tegak, lalu mengeluarkan kicauan pendek yang terdengar seperti ucapan selamat pagi. Danu tersenyum. Kamu sudah tidak butuh perlindungan saya, ya? Tatapan burung itu seperti berkata, aku masih butuhmu, tapi bukan untuk tinggal. Ada perasaan menghangat sekaligus menyesakkan di dadanya. Dalam beberapa hari saja, burung itu telah mengisi hidupnya dengan hal-hal luar biasa yang bahkan sulit dipercaya. Ia bukan sekadar burung bagi Danu. Ia adalah simbol harapan, keajaiban, dan hubungan misterius antara manusia dengan alam. Warga desa mulai berdatangan. Mereka tahu hari itu adalah hari pelepasan. Beberapa ibu membawa bunga kecil. Beberapa anak membawa biji-bijian dan buah sebagai tanda syukur. Burung itu akan kembali ke keluarganya, kata seorang ibu sambil tersenyum, dan hutan akan memulihkan dirinya. Tambah yang lain. Kakek tua yang bijaksana itu mendekat dengan langkah pelan namun penuh wibawa. Ia menatap Danu dan berkata, kamu sudah melakukan bagianmu. Sekarang giliran hutan melakukan bagiannya. Tapi, apakah ia benar-benar siap? Tanya Danu, memandang burung itu dengan penuh khawatir. Sayapnya belum sembuh sepenuhnya. Kamu lupa sesuatu, jawab sang kakek sambil tersenyum. Burung ini tidak sendirian. Kakek itu menatap hutan. Dan saat itulah, Danu mendengarnya suara kepakan sayap yang datang dari kejauhan. 1, 2, 3, semakin banyak, ratusan bahkan. Ketika mereka muncul di atas pepohonan, Danu hanya bisa tertegun. Kawanan burung kembali. Burung-burung dari berbagai jenis, dari berbagai warna, melayang dan berputar di atas area desa. Mereka datang bukan dengan ketergesaan, bukan dengan kebingungan. Mereka datang dengan sikap seperti pasukan yang menjemput pemimpin mereka. Lihat, Danu, seru seorang warga. Mereka menunggu dia. Jalak putih itu berdiri tegap. Matanya penuh kepercayaan diri yang belum pernah Danu lihat sebelumnya. Seakan ia telah mengisi ulang energinya,
menyiapkan dirinya untuk kembali ke alam tempat ia seharusnya berada. Danu menghela napas panjang. Kalau begitu, mari kita antarkan rombongan kecil menuju tepi hutan. Hutan itu tampak lebih hidup dari hari-hari sebelumnya. Cahaya matahari yang menembus sela-sela daunnya terlihat lebih cerah, rumput di lantai hutan lebih hijau, dan aroma tanah terasa lebih segar. Seolah hutan sedang mempersiapkan panggung untuk momen sakral ini. Danu berhenti di area kecil yang dibatasi akar-akar besar. Tempat pertama ia menemukan jalak putih itu terjerat dan terluka. Di sini, katanya pelan, disinilah semuanya dimulai. Burung itu melompat turun dari lengan Danu, berdiri di tanah sebentar, lalu berbalik menatapnya. Tatapan itu lebih lama dari tatapan biasa seekor burung. Seolah berkata, terima kasih. Aku tidak akan melupakanmu. Kita bertemu bukan kebetulan. Danu berjongkok agar sejajar dengan burung itu. Kamu harus pulang sekarang. Teman-temanmu menunggu. Ia mengangkat tangannya sedikit sebagai tanda perpisahan. Warga desa menahan napas. Burung itu mengepakkan sayapnya. Sekali, dua kali, ia mencoba terbang, namun jatuh perlahan, belum kuat. Danu langsung cemas. Hati-hati, namun burung itu bangkit lagi, memejamkan mata, lalu mengepak sekali lagi dengan usaha yang lebih besar. Hembusan angin kecil muncul dari gerakan sayapnya. Ia berhasil naik beberapa sentimeter sebelum turun lagi. Kebanyakan burung akan menyerah. Tapi tidak jalak putih ini. Dengan tekad yang luar biasa, ia mengepakkan sayapnya berkali-kali hingga akhirnya tubuhnya terangkat ke udara. Warga bersorak pelan. Anak-anak menutup mulut mereka, kagum melihat burung itu berjuang. Burung itu terbang rendah, berputar kecil, lalu naik perlahan-lahan. Semakin tinggi, ya Tuhan, bisik Danu, kamu benar-benar bisa. Ketika burung itu mencapai ketinggian tertentu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kawanan burung di atas hutan tiba-tiba menari di langit. Mereka menyusutkan formasi, lalu membuka ruang di tengah. Jalak putih itu terbang memasuki ruang tersebut, dan seluruh kawanan itu bergerak mengelilinginya dalam lingkaran yang harmonis. Pemandangan itu begitu indah dan mustahil sehingga warga terdiam. Burung-burung itu tidak hanya menjemput, mereka memberi penghormatan kepada burung yang diselamatkan, dan kepada manusia yang menyelamatkannya. Namun tepat ketika semua mata tertuju pada pemandangan itu, sesuatu di dalam diri Danu berubah. Ia merasa dadanya menghangat, bukan karena sedih, bukan karena bahagia, tetapi karena sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan, perasaan bahwa ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Bukan hanya menyelamatkan seekor burung, bukan hanya menyaksikan keajaiban, ia telah menjadi jembatan antara desa dan hutan, antara manusia dan alam. Suara angin lembut berembus melewati wajahnya, daun-daun bergerak seperti melambai, aroma tanah basah menyelimutinya. Alam sedang berpamitan, alam sedang berterima kasih. Burung itu kemudian turun dari lingkaran kawanan, melayang rendah dan berhenti tepat di depan wajah Danu. Sangat dekat hingga Danu bisa melihat pantulan dirinya di mata hitam kecil itu. Burung itu mengeluarkan satu kicauan panjang merdu, penuh makna, penuh perasaan. Suara itu menggema ke seluruh hutan, merasuk ke hati siapapun yang mendengarnya. Danu hampir meneteskan air mata. Pergilah, katanya lirih, suara bergetar. Pulanglah. Burung itu mengepak kuat sekali, naik ke langit, lalu bergabung kembali dengan kawanan yang menunggu. Bersama-sama mereka membentuk barisan panjang, terbang menjauh ke arah barat. Cahaya matahari membuat siluet mereka tampak seperti bintang kecil yang terbang. Semakin lama semakin jauh, semakin kecil, hingga akhirnya hilang. Keheningan menyelimuti desa. Warga tidak berbicara, mereka hanya berdiri mematung, seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang sakral. Kakek itu menatap Danu lama. Kamu melakukan lebih dari yang kamu sadari, katanya. Danu mengangguk pelan, namun hatinya masih terasa kosong. Apa mereka akan kembali? Tanyanya lirih. Kakek itu tersenyum lembut. Burung dan hutan tidak pernah melupakan orang yang menolong mereka. Jika suatu hari kamu membutuhkan mereka, mereka akan datang. Danu menghela napas panjang. Saya akan merindukannya. Sebuah perpisahan yang indah bukan berarti akhir, jawab sang kakek. Itu adalah awal dari hubungan yang tak terlihat. Danu menatap ke arah hutan yang kini kembali sunyi. Sunyi yang berbeda dari malam-malam sebelumnya, bukan sunyi karena ketakutan, tapi sunyi yang damai, seolah hutan baru saja bernapas lega. Dan di dalam keheningan itu, Danu tahu satu hal pasti,
ia bukan lagi sekadar perantau. Ia bukan lagi orang asing di desa itu. Ia adalah bagian dari cerita, bagian dari alam, bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari hidupnya sebelumnya. Dan meski burung itu telah kembali ke langit, jejak pertemuan mereka tidak akan pernah hilang. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebaikan kecil bisa membawa perubahan besar, bahkan dari makhluk yang tak pernah kita duga. Alam memiliki cara tersendiri untuk membalas ketulusan. Cerita seperti ini tidak akan muncul di channel lain. Kalau kamu tidak mau kehilangan kisah berikutnya, subscribe sekarang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga harimu penuh kebaikan seperti yang Danu lakukan hari itu.